wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mungkin kita berdoa dulu ya supaya kita hari ini diberi kelancaran dan dimudahkan segala urusan kita pada hari ini. Mungkin berdoa sesuai dengan seperti kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya sini sedikit briefing kalian dan sedikit mengingatkan kepada teman-teman CS, Teller, jangan lupa untuk SOP-nya selalu dilakukan, terus juga penampilannya selalu dijaga, terus juga mungkin tadi saya bakal ngasih setoran awal ya ke bagian Teller, nanti mungkin 2 jutaan lah saya bakal kasih untuk hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk briefing pagi hari ini? Baik, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, sekian briefing kita pagi hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada terus kita masukin ke sini. Oke, saya cek dulu, ini KTP ada, KK ada, terus surat tanah, diem. Oke. Beres. Ibu ada yang bisa saya bantu? Ibu, saya mau mengajukan kredit ini, saya bawa. Untuk pengajuan kredit akan ke customer service, untuk nomor antriannya akan saya bantu. Dan ini nomor untuk antriannya, untuk silakan menunggu di kursi sebelah sini. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Antrian customer service nomor 10. Selamat pagi, Ibu. Selamat datang. Selamat pagi, Ibu. Ada kebutuhan apa? Selamat pagi, Mbak. Saya Nurul. Saya ingin mengajukan kredit modal usaha. Baik, Bu Nurul. Apakah sudah membawa dokumen persyaratannya? Sudah, Pak. Ini saya bawa semua. Ada KTP, KK, sertifikat tanah untuk agunan, terus proposal usaha, penyewaan ruko, foto-foto unit ruko, laporan keuangan, sama IMB gedungnya. Baik, dokumennya saya terima. Akan saya cek terlebih dahulu. Bu Nurul mengajukan kredit ini untuk keperluan apa dan juga berapa nominal yang Ibu perlukan? Oh iya, saya punya gedung dengan beberapa unit ruko, Mbak. Jadi sekarang masih banyak yang kosong. Saya mau renovasi unit-unitnya dan tambah fasilitas supaya lebih menarik penyewa. Nah, saya butuh sekitar 200 juta rupiah, Mbak. Baik, Ibu Nurul. Jangka waktu yang Ibu inginkan berapa lama? Kalau bisa 3 tahun, Mbak, supaya cicilannya tidak terlalu berat.
Baik, menurut untuk agunannya Ibu menggunakan aset apa? Saya pakai sertifikat tanah saya, Mbak. Jadi tanah kosong di belakang gedung luas 300 meter persegi, bukan bangunannya. Baik, Ibu Nurul, dokumen Ibu sudah cukup lengkap, saya tadi cek. Nanti akan kami proses dan diteruskan ke tim analis kami. Untuk proses analisnya itu membutuhkan beberapa hari kerja. Kami akan menghubungi Ibu untuk perkembangan selanjutnya. Kira-kira berapa lama ya, Mbak? Untuk estimasinya sendiri itu 5-7 hari kerja Ibu, tapi bisa lebih cepat. Kami akan menghubungi nomor Ibu yang tertera di formulir. Jadi sebelum itu Ibu harus mengisi formulirnya terlebih dahulu. Untuk formulirnya ini dan silakan diisi terlebih dahulu. Ini Mbak, sudah saya isi. Baik, terima kasih Ibu Nurul. Untuk dokumennya akan kami proses. Ibu bisa kami hubungi dalam waktu dekat ya. Terima kasih banyak Mbak Keisha. Baik, semoga lancar proses pengajuannya Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas kunjungannya, hati-hati di jalan. Terima kasih. Sama-sama. Permisi Mbak sekalian, ini ada pengajuan kredit dari Ibu Nurul, di mana usahanya yaitu berupa penyewaan ruko dengan pengajuannya sebesar 200 juta dan juga tenor yaitu 3 tahun, di mana agunannya itu sertifikat tanah tanpa bangunan. Di mana saya sudah ngecek dokumennya dan untuk pengecekan awal menurut saya sudah sangat lengkap. Boleh. Dia akan kami cek dulu ya. Ini ya penyewaan ruko ya, dengan agunannya tanah kosong. Kita perlu dilakukan survei sih biar tahu lebih lanjut. Betul, karena kita lihat dulu laporan perusahaan gimana, nanti kita akan sampaikan ke PNFA. Ya betul. Kita juga cek kondisi gedung dan unit rukonya juga yang Bu Nurul mau disewakan juga. Nah itu juga, tapi kita sebelum itu harus rapat dulu sama Bapak Dafa. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mas Kei. Baik semuanya, saya buka rapat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi untuk rapat hari ini saya panggil tim analis kredit dikarenakan saya dapat laporan dari CKS kalau ada yang melakukan pengajuan kredit. Nah, mungkin dia untuk tolong dong untuk dipresentasikan portofolionya. Baik Pak, jadi permohonannya atas nama Nurul. Usahanya itu penyewaan ruko, memiliki gedung dengan beberapa unit ruko yang saat ini sebagian besar masih kosong. Lalu ia juga menunjukkan kredit modal sebesar 200 juta rupiah dengan tenor 36 bulan atau 3 tahun. Tujuan penggunaan dananya untuk renovasi ruko dan juga penambahan fasilitas agar gedung lebih menarik penyewanya. Agunan berupa sertifikat tanah tanpa bangunan atas nama pemohon sendiri. Sudah. Oke, jadi pengajuan kredit untuk usaha penyewaan ruko ya. Iya. Mungkin untuk slide-nya apa sudah dicek? Kalau untuk slipnya kebetulan saya yang ngecek, jadi pas saya cek itu riwayatnya bersih, tidak ada tanggungan dari bank lain juga. Jadi skor kreditnya tuh bagus. Oke, kalau bagus. Kalau untuk kondisi usahanya saat ini bagaimana? Dari dokumen yang diserahkan ini, gedungnya sudah berdiri dan juga sudah ada 2 unit ruko yang tersewa dari total 8 unit. Pendapatan sewa berjalan saat ini sekitar 80 juta per bulan. Setelah renovasi, proyeksi pendapatan bisa naik signifikan jika tingkat hunian meningkat. Oke, 2 unit juta per bulan. Kalau untuk agunannya nilai estimasi tanahnya gimana? Belum bisa kami pastikan sih Pak sebelum survei lapangan. Nah, tapi dari dokumen yang Mbak Nurul kasih ke kita itu tanahnya itu
seluas 300 meter persegi, tapi belum ada bangunan di atasnya. Terus lokasinya juga perlu kami cek langsung untuk estimasi nilai pasarnya. Itu mungkin ini sih kemampuan bayar nasabahnya gimana kira-kira? Jadi selain pendapatan sewa, Ibu Nurul tuh juga memiliki sumber penghasilan dari usaha sampingan. Total pendapatan bersih estimasi sekitar 15 sampai 18 juta per bulan. Lalu cicilan 36 bulan untuk 200 juta sekitar 6,5 juta per bulan. Jadi masih ada batas saja. Oke, kalau begitu berarti secara awal profil ini cukup bagus ya. Terus ini sih, tapi kita belum bisa ini memutuskan hanya dari dokumen saja. Mungkin saya meminta dari tim analis ini untuk melakukan dua hal. Jadi yang pertama itu kalian itu tolong untuk jadwalkan wawancara langsung dengan Bu Nurul. Terus yang kedua dari tim analis ini juga melakukan survei untuk gedung rukonya dan survei lokasi tanah agungannya secara terpisah. Nah, setelah itu baru kita rapat untuk keputusan finalnya. Kami akan dijadwalkan untuk wawancara itu besok pagi dan kemungkinan untuk survei ini bisa di hari berikutnya, namun kami usahakan secepatnya. Ya, saya juga akan siapkan form, checklist, survei, dan laporan penilaian. Bagus. Mungkin sudah cukup sih. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada, Pak. Baik. Saya tutup rapatnya. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, Bu. Pagi. Terima kasih. Oke, baik. Sebenarnya Bu Nurul sudah mendapatkan hadir pada hari ini. Saya dia dan teman saya. Saya Elsa. Saya Aisyah, saya Dina. Oke, jadi ini kita berbincang santai saja Bu ya. Baik Bu ya. Jadi Bu Nurul untuk gedungnya sendiri sudah berdiri berapa lama? Sudah 3 tahun Bu. Awalnya saya bangun pakai modal sendiri, tapi habis belum bisa renovasi semua unit, jadi sekarang itu bisa disewakan cuma 2 unit saja. Penyewa yang ada sekarang sudah berapa lama nyewa? Nah, kalau untuk yang pertama itu sudah 2 tahun, terus yang kedua itu udah 8 bulan Bu, sebelumnya dari tepat waktu dan ada kontrak tertulis juga Bang. Betul, rencananya dana 200 juta ini digunakan untuk apa ya? Persisnya. Jadi untuk dananya itu 120 juta. Nah, rencana saya mau renovasi 6 unit ruko. Nah, juga cat, listrik, dan bangunan bagian depannya juga saya renovasi. Nah, untuk 50 jutanya itu untuk pengadaan stiker atau ini branding supaya gedung saya supaya lebih terkenal. Terus sisanya 30 juta itu untuk cadangan operasional untuk selama renovasi. Kalau kredit ini disetujui dan renovasinya selesai, proyeksi pendapatan sewa Ibu jadi berapa? Nah, kalau untuk 6 unit semua tersewa itu biasa per bulan saya bisa dapat mencapai 24 juta. Nah, ditambah 2 unit yang sudah berjalan ini 8 juta, jadi total sekitar itu 30 juta per bulan, jadi selama renovasi. Jadi pernah kredit di bank lain nggak sebelumnya? Pernah Ibu 4 tahun lalu kredit 30 juta, cuman saya bayar tepat waktu. Nah, bagus sekali ya Bu, kalau misalnya ada bulan dimana unit-unit ruko itu kosong dan pendapatan sewa Ibu itu turun, jadi bagaimana strategi itu untuk tetap bayar cicilan tersebut? Nah, selain usaha ini saya juga punya usaha penghasilan dari usaha untuk cicilan Bu, jadi itu sudah cukup sih menurut saya untuk menutup cicilan bahkan kalau ruko sepi sekalipun. Dan saya juga sudah menyiapkan dana darurat sebesar 3 juta sebelum saya mengajukan kredit ini. Nah, dana darurat ini sudah disiapkan sejak kapan? Oh, itu dari saya sebelum mengajukan kredit ini Bu. Jadi saya tidak mau mengajukan kredit jika kalau belum siap dengan resikonya seperti itu. Baik Ibu Nurul, saya rasa cukup informasinya sangat membantu kami dalam proses analisisnya. Hasilnya akan kami proses dan diputuskan dalam rapat internal ya Bu. Nanti kami hubungi lagi. Baik Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih Bu.
Mari Ibu, silakan bisa dilihat dulu untuk rukonya. Nah, untuk saat ini kita ada yang nyewa, jadi tidak diperlukan ya. Ya, baik, selamat pagi ya Ibu. Kami dari tim analisis kredit dari bank ingin survei lokasi penyewaan serta agunan yang Ibu lakukan. Perkenalkan, nama saya Elsa dengan rekan saya Dina, saya Elvira. Jadi Bu, ini total unitnya berapa dan sekarang yang nyewa itu berapa? Untuk total unit itu kami ada 8. Untuk sementara itu ada 2 yang tersewa. Nah, untuk ini apa sementara buat renovasi. Untuk rencana renovasi itu siapa aja? Nah, kalau untuk rencana renovasi itu kita ada cek suhu sama untuk ini perbaikan instalasi listrik, dan kita juga ada penambahan toilet di setiap unit. Nah, dan juga untuk penampakan depan itu kita akan renovasi juga. Target setelah renovasinya itu bisa selesai berapa unit? Nah, kalau untuk minimal target itu sih 6 unit dalam 6 bulan pertama setelah renovasi. Nah, itu juga ada yang tanya-tanya sih sudah beberapa tentang terkait rukonya. Seperti itu. Mungkin kita bisa lanjut aja ya. Oh iya, baik Bu. Silakan. Mari Ibu dilihat sebelah sini. Nah, jadi ini Bu, tanah yang saya gunakan untuk sebagai agunan. Bisa dilihat aja Bu. Ini ukuran 300 ya, kita ukur keluar dulu ya. Oh iya, boleh. Sesuai ya dia, 300 meter, tanahnya kosong tanpa bangunan. Sih tadi juga saya fotonya itu lokasinya belum pasti ya, kalau gagal saya foto di, tapi aksesnya juga jalannya juga bagus ya. Tapi karena tanahnya ini kosong kan, tanpa bangunan juga, yang saya foto ini nilai pasarnya itu perlu kami kami hitung lagi lah, lebih cermat dibanding tanah dengan bangunannya itu. Oke, betul. Jadi kita mungkin ke laporan nilai nasional ya. Kita prediksi berapa dan juga komparasi harga pasar di sekitarnya. Lalu kalau perlu kita juga ada rekomendasikan atas dan meski dari Haji Sektor. Oke. Baik, saya mulai rapat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini tim Markas Kredit. Jadi hari ini kita rapat untuk menentukan keputusan pengaju kredit atas nama Bu Nurul ya. Coba dia untuk dipresentasikan hasil surveinya. Baik Silakan. Pak, jadi berdasarkan hasil survei lapangan dan juga wawancara, yang pertama ada rukonya itu sudah berjalan dan juga sudah berdiri selama 3 tahun. Sudah ada banyak aktifnya juga sebesar 2 unit. Kontrak sewanya juga tertulis, pembayaran sewanya lancar. Jadi potensi pengembangan nyata dilakukan renovasi. Kondisi usahanya baik dan juga kemampuan bayar. Jadi pendapatan bersih dari berbagai sumber rata-rata 15 hingga 15 juta per bulan. Cicilan estimasi 6,75 juta per bulan. Debt service coverage ratio di angka 2,3, di atas threshold minimum kami yang 1,5 Pak. Untuk agunan Pak, agunan berupa tanah kosong tanpa bangunan, luasnya itu di 300 meter persegi berdasarkan NJOP dan survei komparasi harga pasar di sekitarnya. Nilai pasar wajar tanah diestimasi sebesar 350 juta rupiah, loan to value-nya sekitar 57%, masih dalam batas kredit. Kalau untuk riwayat kreditnya gimana? Nah, kalau untuk riwayat kreditnya itu bersih ya Pak, terus nggak ada kredit bermasalah di lembaga keuangan manapun. Lalu nasabah juga memiliki riwayat melunasi kredit sebelumnya ke awal. Oke, berarti kalau gitu sekarang mungkin ini sih karakter nasabahnya dari hasil wawancara kemarin gimana?
dari kooperatif, dia jujur juga sudah punya perencanaan keuangan yang sangat matang. Bahkan sudah menyiapkan dana darurat 3 bulan cicilan sebelum mengajukan kredit. Rencana penggunaan dana jelas dan terukur. Terus juga tidak ada indikasi data yang dimanipulasi antara dokumen dan kondisi aktual lapangan, Pak. Jumlah unit, kondisi gedung, dan kontrak sewa semuanya sesuai. Nah, dari hasil wawancara pun nasabah mampu menjelaskan proyeksi pendapatan secara realistis dan punya rencana mitigasi risiko yang komprehensif, Pak. Baik, mungkin berdasarkan dari semua pertimbangan, melihat tadi dari hasil survei tim Markaskai juga kan, dan dimana kondisi usaha itu sehat, terus juga berpotensi berkembang, terus kemampuan bayar yang memadai, agunan tanah mencukupi, terus juga riwayat kredit yang bersih, terus karakternya baik. Mungkin sengaja saya putuskan kreditnya disetujui nominal 200 juta yaitu 36 sesuai dengan pengajuan. Ini segera diproses surat pemberitahuan persetujuan kreditnya, hubungi nasabah dan jadwalkan penandatanganan akad, terus koordinasikan dengan notaris jika diperlukan. Baik, Pak, akan segera kami proses. Dan saya juga bantu koordinasikan jadwal penandatangannya. Baik, mungkin karena ini sudah sesuai, juga sudah saya setujui. Rapat saya tutup. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Selamat siang Ibu, ini Keisha dari Bank Maju Bersama. Saya ingin menyampaikan kabar baik ini Bu. Untuk pengajuan kredit Ibu telah disetujui. Kami mengundang Ibu untuk hadir ke kantor kami untuk penandatanganan akad kreditnya. Apakah Ibu bisa hadir besok pagi pukul 9? Waalaikumsalam, selamat siang Ibu. Iya benar. Alhamdulillah, pasti bisa Bu saya hadir. Iya, terima kasih banyak ya Ibu. Terima kasih. Baik, kita mulai proses penandatanganan akad kredit antara Bank Maju bersama Saudari Nurul. Sebelum ditandatangani, saya akan membacakan poin-poin pertama perjanjiannya. Jadi di sini jumlah pinjamannya 200 juta rupiah dengan jangka waktu 36 bulan dengan suku bunga sesuai ketentuan bank. Agunannya berupa sertifikat tanah tanpa bangunan atas nama Ibu Nurul. Iya, betul. Apabila terjadi uang prestasi, bank berhak melakukan eksekusi agunan sesuai ketentuan hukum yang berlaku ya Bu. Apakah Ibu Nurul mengerti dan menyetujui seluruh isi perjanjian ini? Iya, mengerti dan setuju. Oh, setuju ya. Baik, kita mulai penandatanganannya. Sebelah mana? Di sini. Baik, Nurul, selamat atas penyesuaian tiket ini. Semoga tiket ini benar-benar bermanfaat untuk usaha penyewaan ruko Ibu ya. Oh ya, baik Pak, terima kasih kembali dan tim analisis dan notaris saya tidak akan mengecewakan Pak. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Saya mau ikut pencairan kemarin pembelian kredit saya yang sudah disetujui itu. Oh, untuk pencairannya saya bantu tukang nomor antriannya, ini nomor antriannya bisa ditukar situ dan nanti diambil oleh Mbak Dara. Terima kasih. Terima kasih. Antrian dalam nomor 4. Iya. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Ini saya mau pencairan pengajuan kredit kemarin yang sudah disetujui. Ya, atas nama Ibu Nur ya? Iya. Ya, boleh saya lihat terlebih dahulu
Terima kasih ya Ibu. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama.